الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang masih diberikan kepada kita semua. Guliran waktu telah menempatkan kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tidak terlalu lama lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga semua nikmat yang masih Allah titipkan kepada kita, baik nikmat yang sudah kita nikmati, nikmat yang hari ini masih kita nikmati, maupun nikmat yang insya Allah akan anugerahkan kepada kita, menjadikan kita hamba yang semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan umur kita yang semakin berkurang. Cepat ataupun lambat kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dari Jumat ke Jumat, bertemu dari Ramadan ke Ramadan, pada hakikatnya jatah kehidupan kita semakin berkurang. Rangkaikan amal, berbanyak doa, bangun keistiqomahan. Mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita semua yang hadir di dalam masjid ini meninggal dalam husnul khatimah. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Majah dalam sunannya menceritakan sebuah kisah. Ada dua orang sahabat yang ia pergi ke medan jihad untuk berjihad di jalan Allah dengan harapan mereka kemudian menjadi sebagai seorang syuhada, tidak lagi kembali ke rumahnya, karena mereka punya keinginan dan impian yang sangat agung masuk ke dalam syurga. Dalam pertempuran, salah satu di antaranya ternyata dia tidak meninggal dunia. Dia kembali ke rumahnya, yang satu lagi temannya kemudian meninggal dunia, menjadi seorang syuhada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabatnya yang satu lagi meninggal 1 tahun kemudian di atas tempat tidur. Talhah bin Ubaidillah pada satu hari bermimpi, dia melihat kedua mereka ini berada di hadapan pintu surga, tapi ternyata malaikat mempersilahkan yang kedua yang meninggal dunia di atas tempat tidur untuk kemudian duluan masuk surga, berbanding dengan sahabatnya yang duluan meninggal sebagai seorang syuhada. Lalu cerita ini, mimpi yang dimimpikan oleh Talhah bin Ubaidillah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Talhah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku terheran. Ada sahabat yang berjihad di jalan Allah mati sebagai seorang syuhada. Kenapa kemudian dia terlambat masuk syurga berbanding seorang sahabat satu lagi yang meninggal 1 tahun kemudian dan meninggalnya di atas tempat tidur?" Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa jawab Rasulullah? "Wahai Talhah, bukankah sahabat yang kedua itu telah bertemu dengan bulan suci Ramadan? Bukankah dia berpuasa? Bukankah dia mendirikan sholat?
bukankah dia membaca Al-Quran? Lalu kemudian Talha mengatakan, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, jarak amal yang dilakukan oleh sahabat yang kedua yang meninggal di atas tempat tidur, itu jarak amal kalau ditimbang, maka jaraknya antara bumi dengan langit. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin khatib sampaikan kepada kita semua, bahwa momentum bertemunya dengan bulan suci Ramadan itu adalah keberkahan yang sangat agung untuk melipat gandakan semua pahala yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan hampir setiap imam yang sholat di masjid ini ketika baca doa, khatib mendengar, Allahumma barikna fi Rajab, Allahumma barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Keinginan untuk bertemu dengan Ramadan begitu agung, dan kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita dan izinkan kita untuk berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi begitu banyak pahala yang Allah janjikan di dalam bulan suci Ramadan. Ada tikungan yang kemudian menyebabkan kita tidak akan mampu mendulang pahala lebih banyak, sebagaimana sahabat yang meninggal dunia di atas tempat tidur sehingga dia duluan masuk ke dalam syurga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Begitu banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Apa yang menyebabkan itu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hal ini terkait dengan kemampuan kita dalam mengelola keuangan, bagaimana kita memastikan pendapatan dan pengeluaran kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, masih ada sekitar 10 hari ke depan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran kita? Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, pastikan tidak ada harta haram dalam rekening kita. Pastikan tidak ada makanan haram yang kita makan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, panggilnya manusia muslim dan non muslim, maka kewajiban kita memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita cari sumbernya halal lagi baik. Al-Baqarah 173 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, halalnya dibuang. Apakah kalau orang beriman tidak perlu lagi halal? Tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, halal itu ada dalam keimanan kita. Maka ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman, halal itu sudah pasti dalam kehidupan Anda. Maka carilah yang baik-baik dari harta, carilah yang baik-baik untuk Anda makan dan konsumsi. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika ada makanan haram berputar dalam tubuh kita, ketika ada uang haram berputar dalam rekening kita, maka itu akan menghambat pahala dan diterimanya amal ibadah kita. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Puasa mengajak kita orang beriman untuk menjadi orang bertakwa. Lalu Allah mengatakan, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan perbuatan riba jikalau kamu beriman. Artinya apa? Kalau kamu ingin mendapatkan takwa, maka berimanlah kepada Allah. Ciri orang yang beriman kepada Allah, dia tinggalkan riba. Kalau dia masih melakukan riba, maka dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, ngapain dia puasa? Karena orang yang dipanggil untuk berpuasa adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman yang dipanggil untuk berpuasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
harta haram yang paling tinggi kedudukannya adalah riba. Turunannya di situ ada tipu menipu, di situ ada rashwah, sogok menyogok. Jangan pernah menerima harta haram, karena ibadah kita akan terhijab pahalanya. Rasulullah pernah mengingatkan kita, apabila kita sholat, kita beli kain untuk kita sholat dengan harga 10 dirham, 1 dirhamnya kita dapatkan dari sesuatu yang haram, maka kita pakai kain untuk beribadah. Selama kita pakai kain itu untuk beribadah, selama itu ibadah kita tidak diterima. Rasulullah juga mengatakan, apabila ada makanan haram yang masuk ke dalam perutmu, maka ibadahmu tidak akan diterima selama 40 hari. Ramadan hanya 30 hari, tambah dengan puasa Syawal sebanyak 6 hari, 36 hari, tapi ibadah kita tidak diterima selama 40 hari. Berhati-hati ketika megang, jangan halalkan segala cara untuk membawa daging megang ke dalam rumah kalau itu tidak bisa dipastikan bersumber dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, pastikan kalau kita punya hutang, bayar hutang. Kaum muslimin, Rasulullah mengatakan matlul ghaniyyu dzulmun. Orang yang tidak membayar hutang, sengaja dia tidak bayar hutang, maka dia zalim. Dia beribadah, dia sholat, dia berpuasa, dia tarawih, dia i'tikaf, tapi sengaja tidak mau membayar hutang, maka dia zalim. Rugi dia beribadah. Ketika dia beribadah, dia sedang melakukan kezaliman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga terkait dengan pengelolaan keuangan ini, buat perencanaan pengeluaran kita di bulan suci Ramadan. Di ketika bulan suci Ramadan pengeluaran kita lebih besar, maka dari hari ini kita harus berfikir bagaimana kita memenuhi kebutuhan Ramadan, bagaimana sedekah kita, berapa budget harta yang akan kita sedekahkan, berapa harta yang harus kita siapkan untuk kita keluarkan zakat. Karena ingat, kita belum tentu bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin, jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir kita. Kita sudah berpuasa berkali-kali, kita belum tahu apakah semua ibadah kita diterima. Maka ketika kita bertemu dengan Ramadan, persiapkan semua hal, termasuk persiapkan keuangan kita, sehingga bahasa sederhananya kita ingin membeli surga, kita ingin mendapatkan tempat yang mulia, kita ingin masuk surga duluan dibandingkan saudara yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم باركنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين
Allahumma ansurhum nasran aziza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.